ya, farmakologi dasar dengan materi yang berbeda. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kerja obat ya pada tingkat molekuler dan macam-macam obat. Nah, pada hari ini materi kita akan dipaparkan oleh kelompok 2 ya, Nurhaliza dan Saul Fitria. Nah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Jadi silahkan ditulis pertanyaan, kemudian langsung dijawab ya, kemudian dikumpulkan ke ibu. Nah, untuk pretest kayak kemarin seperti biasa ibu bilang, pretest itu adalah materi yang akan ibu tanyakan mengenai materi yang lalu. Nah, ibu mau tahu apakah kalian masih mengingat materi kita tentang terapi obat dan terminologi? Ya, masih ingat ya? Hah? Iya, istilah-istilah dasar di dalam farmasi ya. Oke? Pertanyaannya nggak banyak ya, hanya 2 pertanyaan. Dan silahkan dicatat. Yang pertama, tulis nama, jangan lupa ya, nama, NPM, nah, 1, jelaskan pengertian terminologi. 2, sebutkan macam-macam istilah dalam farmasi, minimal 5. Ya, silahkan dijawab ya. Ibu kasih waktu sekitar, sebutkan macam-macam istilah dalam farmasi, minimal 5. Jadi ibu kasih waktu sekitar 5-10 menit ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Jangan melihat HP dan buku ya, karena ini kan pretest, ibu mau melihat, menguji kemampuan kalian apakah masih mengingat materi yang lalu.
lihat kan udah ibu bagi kan RPS-nya yang di grup, makanya lihat hari ini ada pretest atau post test ya. Nah, nanti lihat di situ. Ulfia boleh juga ya. Afia belum masih ya. Ya nanti ibu bahas. Alimuna juga udah boleh, udah bisa ya. Yang lain gimana, udah boleh dikumpul? Gak usah malu ya, di sini kan semuanya kita belajar kan. Cepat dikumpul. Ya? Harus dikumpul ya, waktunya udah habis. Iya, udah kasih tahu. Dah. Nur Hadisa masih ada kurang juga ya. Tapi boleh lah. Kalau si Siti memang kosong ya. Nur Haliza yang boleh ya. Kalau Nur Hadisa itu masih kurang juga ya. Siapa yang belum nih? Rika sama Siti Nuria ya. Maya Rika mana? Kak Desi kosong. Walaupun kosong kumpul juga. Nah, jadi kan ibu ulang sedikit ya, biar kalian ingat. Karena kan nanti akan ibu tanyakan juga lagi kan di UTS. Jadi terminologi itu ilmu yang mempelajari tentang istilah. Kan udah ibu bilang. Kemudian istilah-istilah dalam farmasi kan banyak. Farmakodinamik, farmakogenetik, farmakoterapi, farmakognosis, farmakogenetik, ya kan? Kemarin kan banyak. Nah, jadi itu harus diingat, itu paling dasar. Jadi kalau yang dasarnya kita nggak tahu, gimana kalau misalnya kita belajar lebih lagi? Ya, jadi Siti Muria, Siti Mulyana, Rika, Nur Adisa, Nur Haliza juga tolong ditingkatkan kerajinannya ya. Kalau ibu bilang kepintaran itu salah, karena semua manusia kan pintar kan? Karena kita semua diciptakan dengan otak yang sama dan jumlah sel saraf yang sama. Nah, jadi bedanya siapa yang mengaktifkan. Jadi kalau misalnya nggak paham, misalnya nih nanti kan kawan kalian presentasi nih nggak paham, nanti ditanya yang mana yang nggak paham. Jadi waktu pas post testnya bisa, oke? Dah ya. Ini mudah-mudahan minggu depan nggak yang nama-nama yang ibu sebutkan tadi ada peningkatan ya. Oke. Nah selanjutnya kita dengarkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengertian kerja obat pada tingkat molekuler dan macam-macam obat. Kelompok kami beranggota saya sendiri Nur Haliza dan Isaul Fitria. Farmakologi molekuler. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu obat bereaksi dengan sistem biologis dan aksi obat di dalam tubuh. Farmakologi molekuler adalah bagaimana obat mengatur berbagai gen dan ekspresi protein hingga menghasilkan suatu respons seluler. Aksi obat dibagi menjadi 2, ada aksi obat spesifik dan aksi obat non-spesifik. Aksi obat spesifik adalah
adalah suatu saluran yang menjadi tempat masuknya ion melalui membran. Obat bekerja pada kanal ion dibagi menjadi dua. Pengoblak kanal, yaitu pengoblak secara fisik, contohnya anestesi lokal pada kanal natrium yang tergantung voltase. Yang kedua, modulator kanal, yaitu memacu pembukaan kanal, contohnya benzodiazepam, barbiturat. Yang ketiga, molekul pembawa. Molekul pembawa adalah transport molekul organik kecil dan ion menembus membran sel yang membutuhkan protein pembawa. Protein pembawa mempunyai sisi aktif spesifik. Contohnya, pinikolium bereaksi sebagai penghambat pada transporter kolin ujung saraf autonom. Yang keempat, reseptor. Reseptor merupakan suatu molekul target yang jelas dan spesifik terdapat dalam organisme. Contohnya dari agonis adalah asetilkolin yang bekerja pada reseptor asetilkolin nikotinik. Reseptor mempunyai beberapa subunit yang dibedakan dari organ reseptor tersebut dan respon yang ditimbulkan. Aksi obat non-spesifik. Aksi obat non-spesifik berdasarkan fisika kimia. Aksi yang tidak menunjukkan efek yang lain pada dosis, di mana obat tersebut menghasilkan suatu aksi fisika kimiawi dalam milieu fisiologi yang sesuai. Mekanisme aksi non-spesifik ada 6. Yang pertama, sifat osmolaritas, yaitu obat yang termasuk dalam golongan ini menimbulkan efek karena sifat osmotiknya. Senyawa yang tidak melintasi membran fisiologi yang permeabel terhadap air, contohnya purgatiksalin, diuretik osmotik, senyawa protein plasma, dan senyawa yang digunakan untuk menurunkan tekanan intraokuler dalam glaukoma. Yang kedua, massa fisis, yaitu aksi obat ini menimbulkan efek karena perubahan massa fisis dari obat tersebut. Pemberian peroral agar biji plilium dapat menyerap air dan mengembang volumenya. Yang ketiga, sifat absorber, suatu material yang partikelnya mempunyai area permukaan absorpsi yang luas, misalnya kalurin dan karbon aktif, atau untuk pengobatan dermatologi. Yang keempat, pengendapan protein. Berdasarkan disinfektan, misalnya fenol beraksi dengan mendenaturasi protein mikroorganisme. Astrigen dan senyawa homostatik tertentu juga berinteraksi mengendapkan dan denaturasi protein sel. Yang kelima, barien fisik. Damulsen mengandung gum mucilago atau material minyak yang digunakan untuk melapisi membran mukosa. Aktivitas antimikroba disebabkan oleh gangguan membran plasma dari mikroorganisme tersebut. Contoh obat radioaktivitas dan radiopasitas pada pengobatan hipertireoidis. Ya, terima kasih. Jadi kan sebelum
tubuh kan kita ada organisme, ya kan? Kemudian ke mana lagi? Ada sistem organ. Ingat nggak materi yang biologi dulu zaman SMA kan? Sistem organ. Kemudian masuk ke jaringan, ya kan? Kemudian ada sel, ada organel. Di organel ada apa lagi? Baru masuk ke terakhir molekul kan? Molekul itu yang paling kecil, penyusun yang paling kecil. Makanya disebut tingkat molekuler. Berarti dia di bawah di organel lagi gitu. Jadi di bagian yang paling kecil. Nah, udah ya. Untuk judulnya udah. Nah, sekarang kita masuk kerja tadi apa? Kerja di tingkat molekuler kan ada dua ya. Ada yang kalau di makalah kan kamu jelasin yang non spesifik dulu kan. Ada yang non spesifik. Kemudian ada yang spesifik. Ini dulu kalian ingat, ada dua. Jadi kerja obat pada tingkat molekuler ada dua pembagiannya, non spesifik dan spesifik. Itu dulu. Nah, sekarang apa sih Bu yang non spesifik, apa yang spesifik? Nah, cara membedakannya, kalau yang spesifik dia kerjanya membutuhkan kunci dan gembok. Intinya dia punya enzim dan reseptor. Makanya tadi ada 4 kan? Ada enzim, ada reseptor, kanal ion, satu lagi apa? Molekul pembawa. Itu sebenarnya sama protein. Jadi contohnya enzim. Kalian pernah belajar kimia kan? Kimia itu kan ada substrat, ingat? Seperti kerja gembok dan kunci. Jadi enzim itu dia bekerja kalau dia sesuai dengan, misalnya ini bentuk enzim ya. Nah, kalau dia sesuai tempatnya baru dia mau bereaksi. Seperti kunci dan gembok. Jadi misalnya kunci pintu rumah kalian atau kunci Honda. Nah, kalau misalnya nggak sama, itu pasti nggak akan nyala kan Honda kalian. Nah, sama kayak enzim gitu juga. Jadi dia kalau kepalanya ini nggak jumpa pas, dia nggak akan bereaksi, dia. Nah, kemudian sama juga dengan reseptor. Kan pernah Ibu jelaskan kan reseptor itu apa? Reseptor itu adalah istilahnya kalau Ibu bilang itu seperti pengenal ya di setiap bagian dari sel. Jadi kalau misalnya ini membran ya. Ini ada sel, ini ada membrannya. Nanti di setiap membran ini ada reseptor pengenal. Misalnya nanti ada protein A, dia akan nempel di reseptor itu, dia tidak akan pernah nempel di tempat yang lain. Yang Ibu bilang cerita yang dulu ya, yang kalau di fisika kan ada juga kan? Ada. Satu lagi ada kanal ion. Nah, di membran itu juga ada namanya kanal ion. Jadi dia bentuknya macam-macam kan? Ada yang kotak nanti bentuknya. Gimana ya gambarnya? Nah, jadi kalau misalnya Ibu gambarkan ini kan membran ya. Nanti kan di sini ada macam-macam bentuk, ada yang kotak. Mungkin pernah lihat di buku biologi ya. Gini ya. Nah, jadi yang masuk ke sini tetap yang bentuknya kotak. Nah, jadi nanti dimasukkan ke sini dia akan masuk ke dalam sel. Kalau yang bentuknya bulat dia nggak akan bisa cocok di sini, nggak bisa masuk dia. Itu kanal ion. Nah, sama dengan jadi tadi apa ion pembawa juga sama ya. Makanya disebut spesifik. Spesifik itu harus sesuai dengan kuncinya. Itu aja yang diingat. Spesifik. Kalau yang non spesifik berarti dia bisa apapun. Nah, dan bebas dia. Makanya nanti dijelaskan satu-satu ya. Coba di slide selanjutnya. Lanjut. Nah, ini kan dia jelasin dulu yang spesifik yang tadi kan. Kalau di makalah kan non spesifik dulu. Nah, yang pertama itu enzim yang dibilang tadi. Nah, enzim itu dia ada inhibitor, ada substrat. Maksudnya gini loh. Jadi
Jadi enzim itu dia kan ada kunci sama gemboknya, yang disebut juga dengan substrat ya. Tapi ada beberapa kerja obat yang dia sebagai inhibitor kompetitif dan substrat palsu. Maksudnya ini contohnya gambar enzim ya. Ini kan seharusnya masuk ke sini kan bentuknya kayak gini ya kira-kira ya. Nah bentuknya kan gini ya kira-kira masuk ke sini untuk kunci dan gemboknya. Nah ada beberapa kerja obat ya. Ini kan karena kita kaitkan dengan obat ya. Dia itu meniru bentuknya yang ini, bukan yang aslinya. Makanya dibilang substrat palsu yang nomor 2. Kalau yang inhibitor dia berusaha menempel di sini, jadi kayak bersaing dia gitu. Inhibitor itu kan penghambat, kompetitif itu bersaing. Jadi menghambat secara kompetitif kerja enzim sebagai substrat analog. Jadi dia ada beberapa di sini ya. Ada beberapa di sini yang dia bersaing untuk nempel di sini. Tapi sebenarnya kita butuh yang ini yang nempel. Itu namanya inhibitor kompetitif. Jadi juga berbahaya. Jadi menghambat kerja enzim itu. Substrat palsu juga berbahaya karena dia istilahnya menghambat dengan ecek-eceknya sama dengan ini, padahal nggak sama. Jadi substrat palsu namanya. Substrat palsu itu yang ibaratnya kok ibu istilahkan kuncinya, kunci palsu. Kayak orang pencuri, paham? Kalau misalnya pencuri motor, dia kan ada kayak kunci apa ya? Kunci serap apalah untuk meniru bentuk dari gembok kendaraan. Nah itu yang disebut substrat palsu, bukan itu yang sebenarnya, tapi dia bisa membuka, bisa nempel kayak gitu. Nah untuk beberapa fungsi obat ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Kalau misalnya kita mau menghambat, oke lah gitu kan. Kalau mau menghambat kerja dari misalnya contoh penyakitnya kelebihan tiroid, kita kan mau menghambat supaya produksi tiroid itu kan berkurang. Makanya dikasih obat penghambat untuk produksi tiroid, itu oke. Tapi ada beberapa, misalnya kita mau minum obat itu